yang menarik lagi nih. Beliau itu betul-betul luar biasa anak-anakku. Ya, luar biasa hidup sederhana. Tahun sebentar. Tahun 40 Hijriah, tahun 40 Hijriah sampai tahun 41 Hijriah. Itu Sayyidina Abu Hurairah itu pernah dijadikan gubernur di Madinah sama Al-Khulafa Ar-Rasyidin, ya. Itu dijadikan gubernur tahun 40 itu menjelang akhir Sayyidina Ali, ya. Itu ketiga atau masih Sayyidina Utsman akhir lah itu. Itu dijadikan apa ini? Gubernur di Madinah. Itu anaknya, anak perempuan satu-satunya paling cantik di Madinah, nanti besarnya itu. Itu anaknya Abu Hurairah. Itu dihina dan dibully sama teman-temannya. Penting banget nih. Kenapa? Karena teman-temannya itu namanya bermain anak sahabat utama Rasulullah, alim kayak Abu Hurairah, punya jabatan lagi. Itu dibully sama teman-temannya karena ibarat sekarang tuh teman-temannya pakai gelang emas, dia gelang karet. Anaknya gubernur. Maka nangis pulang ke rumah. Sama siapa itu? Lapor sama bapaknya. Pak, saya malu pak dibully ini. Bahkan di foto diviralkan di WhatsApp grup, ya, sosialita utama kota Madinah kan gitu kan. Wah, anak gubernur kok anak orang hebat. Tiba-tiba tangan saya itu tidak ada perhiasan sama sekali. Bayangin itu. Anaknya Sayyidina Abu Hurairah itu nggak punya perhiasan sama sekali. Apa kata Abu Hurairah itu? Catat yang luar biasa itu. Kata benati, wahai anak perempuanku, jangan tanya cintaku padamu. Aku tuh cinta dan sayang sama kamu, tapi saya nggak pakaikan kamu itu gelang emas. Lam ulbiski dhahaba li'anni khashitu minal lahabi. Itu bak semua banyak. Lam ulbiski adzahaba. Dhahab itu apa? Emas. Li'anni, karena bapakmu ini khashitu, saya takut minal lahabi, dari api neraka yang menyambar-nyambar setiap pejabat yang mengkhianati amanat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih memikirkan dirinya sendiri ketimbang orang lain. Itu Abu Hurairah. Itu riwayatnya lagi lebih hebat lagi waktu cari mantu anak-anakku. Anaknya ini dilamar anak-anakku. Sama siapa? Sama iparnya Umar bin Abdul Aziz, penguasa yang bergelimang dengan segala-galanya. Imperium Bani Umayyah pada masa itu di Damaskus. Itu ngelamar anaknya Abu Hurairah. Diapain itu? Ditolak. Dibully sama tetangga itu. Bapak lu mau cari besan yang kayak apa? Anak presiden ganteng, Dzunasabin Syarif. Ini Quraisy, Bani Umayyah loh. Saudaranya Sayyidina siapa ini? Utsman itu. Mau cari besan tuh yang kayak apa? Anak khalifah, nasabnya bangsawan, bangsa di awan. Kalau kita kan bangsa di sumur gitu. Ini bangsawan, bangsa yang ada di awan, mulia luar biasa. Kok nggak mau gitu? Kau bayangin deh. Ya, kalau kamu sendiri jadi anak perempuan, mungkin bapaknya kamu ambilin panci, ya kan? Babe, mau cari menantu kayak apa, be? Mungkin kau pentung bapakmu pakai panci. Kenapa? Anak presiden, tampan, gagah, kaya, hebat, ditolak. Siapa yang diambil mantunya? Sa'id ibnul Musayyib, Sayyidut Tabi'in itu. Ada yang namanya Sa'id? Oh ada deh. Kelas berapa? Kelas 6. Namanya? Sa'id? Tapi tidak bin Musayyib, enggak. Oke. Sa'id ibnul Musayyib. Ada yang baca Sa'id ibnul Musayyab itu dalam apa? Dalam sejarah. Itu adalah muridnya Sayyidina Abu Hurairah yang paling hebat, tapi paling apa itu? Paling miskin. Paling miskin. Tapi paling hebat. Itu guru saya cerita dulu di Madinah itu. Kata guru saya dipanggil itu. Sa'id ibnul Musayyib itu. Sini kamu. Kata Abu Hurairah. Ada apa guru? Mau nggak kamu nikah? Ya mau guru kalau nikah. Sama siapa guru? Sama anak saya. Kaget dia. Kemarin dilamar anak presiden nggak mau. Jangan-jangan targetnya anak malaikat. Kan gitu kan? Anak presiden yang kaya ditolak. Seandainya malaikat tuh ada anaknya, jangan-jangan yang mau anak kaya. Kan levelnya siapa lagi? Kok tahu-tahu saya? Ya kata saya Abu Hurairah, ra'aitu fika sholahan. Saya cuma ngelihat kamu itu orang soleh. Jadi kamu kalau jadi orang soleh itu pede aja gitu. Ngelamar siapa aja maju tak gentar. Walaupun sering disiram. Maju tak gentar tapi sering disiram. Itu Abu Hurairah pasang itu. Dikasih itu kepada Sa'id. Hebatnya lagi, itu dimodalin. Dimodalin diem-diem. Dipanggil itu. Sa'id, sudahlah, saya pokoknya jatuh cinta sama kamu. Kamu harus nikah sama anak saya. Kata Sa'id, ya saya juga mau guru, tapi saya tahu diri.
anak guru tuh cantik luar biasa, banyak yang mau. Masa saya besok ngelamar naik sepeda ontel, ya kan? Sementara yang naik mobil mewah itu ibarat kuda-kuda tunggangan hebat dari Damaskus yang menyiapkan emas dan permata engkau tolak. Tenang, kata Abu Hurairah. Saya ini punya simpenan duit, ya. Nih, duit saya ini buat kamu. Ya, besok kamu belanja yang pantas. Beli emas, beli baju, ya kan? Beli apa-apa, tapi ingat ini penting banget. Ini mertua kayak gini perlu kamu cium kakinya sampai ujung-ujung jarinya, kau perlu daki-dakinya itu ambil barokahnya. Ya gimana enggak? Ngasih duit sama calon apa ini? Mantu. Dipesen, ittaqillah, kamu harus tahu ya. Ini rahasia antar kita berdua summa Allah. Di sini cuma ada saya, anta summa Allah. Demi Allah, jangan dibuka rahasia ini sampai mati. Bayangin. Kau bisa bayangin tuh. Ada nggak mertua kayak gitu? Ya kan? Besok anaknya merasa, alhamdulillah, ternyata murid babe gua punya duit juga buat ngelamar. Nggak tahu kalau itu duit, tapi nggak dikasih tahu. Coba dikasih tahu, waduh, istri kayak gitu, kepalanya besar kayak gajah, ya kan? Begitu suaminya, lu nggak modal apa-apa, modal babe gua lo, ya kan? Lu datang ke sini cuman baju sama kolor doang, gitu kan? Nah, lihat anak-anakku, itu namanya akhlak. Ilmu boleh banyak, status sosial boleh hebat, berguru dengan orang hebat bisa, tapi akhlak belum tentu. Kerendahan hati belum tentu. Itu namanya ketulusan dia cari mantu yang ingin menggembirakan kelak di akhirat. Nyaka nanti Sa'id ibn Musayyib menjadi pewaris Abu Hurairah, banyak sekali memiliki periwayatan hadis. Jadi kamu gitu ya. Sekarang carilah mertua Abu Hurairah di mana-mana ya. Mudah-mudahan tidak ketemu dengan Abu Gosok gitu kan. Nanti cari Abu Hurairah sampai ke ujung dunia, nikahnya sama tetangga Abu Gosok gitu ya. Nah, ya kalau itu sudah takdir namanya, tapi berusaha. Ini sekilas ya anak-anakku tentang sahabat Abu Hurairah.